Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sotikin Esa, anggota DPRD Kota Bekasi Komisi 3, beliau sebagai Wakil Ketua Bapperda. Jadi yang mengurusi peraturan daerah itu beliau. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Pak Ahmad Yani, alhamdulillah hadir juga sebagai narasumber kita. Yang saya hormati para sesepuh, pini sepuh, udah tingkatannya udah luar biasa. Iya, Apa ya? Udah supi. Para kepala OPD yang hadir terkait dengan Perda Kesehatan Sosial, para camat saya lihat hadir, Pak Kasih Kesosnya lengkap, para pegiat kesehatan sosial ini ada TKSK ya di Kementerian Sosial kan, Induk, dan Bapak Ibu sekalian para pemangku kepentingan yang hadir pada kesempatan sosialisasi pada pagi hari ini yang kami hormati, kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi yang penuh bahagia ini, Kamis, kita hadir memenuhi undangan pemerintah Kota Bekasi dalam rangka menunaikan suatu kewajiban, melakukan sosialisasi atas telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang kesejahteraan lanjut usia. Ini suatu kebahagiaan kita bersama bahwa alhamdulillah ada beberapa produk peraturan daerah yang sudah ditetapkan bersamaan dalam 16 Maret 2022. Salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah setelah diterbitkan peraturan daerah, diundangkan, tentunya kewajibannya harus melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen yang termasuk di dalam ruang lingkup peraturan daerah itu sendiri. Dalam khususnya adalah kepastian tentang lansia. Saya juga udah mulai masuk lansia. Tadi ngobrol-ngobrol nih kepada Ketua Lansia Kota Bekasi, Pak Sotikin. Pak lansia ini saya bilang, lansia ini usianya berapa tahun sekarang? 60 tahun, ke depan 70 tahun katanya. Nah, ke depannya lagi 75 tahun. Nah, berarti usia produktif untuk pensiunnya insya Allah semakin mundur berarti ya. Tapi pikirannya kita nggak pernah kita mengalami lansia apa ya? Lan perasaan dan fisiknya. Ada suatu perubahan fisik, ya kan? Ya mungkin ada beberapa yang perubahan yang memang dirasakan oleh kita. Kadang-kadang kan kita kalau ngobrol, ya maklumlah sudah mulai lupa, kita udah lansia kan begitu. Oh, sudah pra, saya masih pra ini 57 kan itu. Pak Ahmad Yani masih berapa? 37 Bang? Masih 17 ya. Nah, Pak Ustadz Yani mah nanti diberi tugasnya ceramah aja tausiah. Itu kan. Saya kata tausiah bagaimana memberikan semangat kepada teman-teman, pada Bapak Ibu ini sesepuh lansia ini, tapi semangatnya masih 17 tahun. Nah, oleh karena itu menggugah semangat, pemerintah kota selalu memberikan suasana pagi ini tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan suatu aura yang luar biasa sehingga tumbuh tumbuh semangat dan tumbuh rasa PD-nya tinggi dan sekaligus dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu kita slogan
ya kepada kita semua. Setiap ada beberapa kesempatan dan termasuk di dalamnya Bapak Ibu sekalian yang masuk, ya lansia khususnya kan itu. Kalau teman-teman OPD pegiat kesejahteraan sosial, saya yakin sudah sering mengalami motivasi terkait dengan semangat NKRI. Kalau kami mengucapkan selamat pagi Pak, ini kan biar kita selamat pagi, terus luar biasa, tetap semangat NKRI, harga mati. Jadi tidak pernah tertutup atau terbatasi oleh usia. NKRI tetap harga mati. Karena Bapak Ibu sebagai lansia ini sudah menanamkan kepada junior termasuk kami, kayak gitu. Bisa Pak ya? Bisa ya? Nah, coba ya. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI harga mati. Wah. Alhamdulillah, ini beri aplaus. Ini auranya udah keluar semua. Perasaan lebih muda 30 tahun. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu banyak memberikan materi, ya. Nanti materinya ada narasumbernya di hadapan kami. Pak Sodikin sebagai inisiator terbitnya Perda nomor 3 tahun 2022, Dewan yang terhormat Pak Ahmad Yani kan yang membidangi. Kalau saya memberi semangat aja lah, bahwa di dalam ruang lingkup Perda nomor 3 tahun 2022 ini ada beberapa hal yang memang menjadi pemahaman kita bersama. Di sisi lain kita menyangkut ketentuan umum, jelas kalau ketentuan umum pengertian. Tadi sudah sepintas saya sampaikan, usia batasnya lansia di 60 tahun. Di bawah itu berarti pra. Sudah 60 tahun, ayo kita bergabung kepada Ketua Lansia Kota Bekasi. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak organisasi dalam menumbuh kembangkan semangat olahraga kita di lapangan. Termasuk saya ini sebagai Ketua Umum STI ini Pak. Saya ya senam terak Indonesia, walaupun nggak aktif banget. Ya, senam terak Indonesia saya Ketua Umum di Kota Bekasi. Dan itu. Sehingga aktivitas berbagai kegiatan yang kami lakukan juga di bawah Pormi, Bu PLT Wali Kota ketuanya itu melakukan berbagai aktivitas, termasuk beberapa aktivitas olahraga yang dilakukan kelompok daripada lansia, banyak, bukan STI saja. Selanjutnya juga tentunya ini diatur tentang hak dan kewajiban. Tanya Pak, apa sih haknya dan kewajibannya? Dan kewajibannya bayar pajak. Tapi sudah diberikan. Para PNS, ASN yang sudah lansia silahkan. Yang sudah kalau ngomong nggak produktif jangan Pak. Ya, produktif aja udah. Karena di sekeliling kita masih ada yang bisa kita lakukan. Oh, saya udah lansia, sudah nggak produktif lagi Pak. Sehingga saya haknya saja lah. Kewajiban saya tolong kurangin. Kan itu. Nggak boleh begitu. Kewajibannya juga sama. Masih memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak muda, masih memberikan kontribusi kepada lingkungan yang ada, yang tadi berkiprah pada saat PNS di sesuai bidang tugasnya. Kalau sudah lansia, di lingkungan kita masih banyak kebutuhan. Di situ ada masjid, di situ ada musola, di situ ada komunitas RW dan RT, masuk di dalamnya di situ. Jadi termasuk masih produktif kan itu. Nah, terkait dengan lingkungan, di situ masih ada pekarangan, walaupun pekarangan sepeta, kan itu. Kalau pekarangan masih banyak, mungkin luar biasa. Tapi pekarangan sepeta, ya di depan bisa dilakukan dengan apa? Hidroponik, pot. Yang sekarang ini negara sedang mengalami apa coba? Inflasi, ya. Sehingga kita melakukan mensupport kembali, menanamkan rasa jiwa patriotismenya untuk ketahanan pangan. Ya tentunya Bapak sekalian melalui mass media sudah cukup baca kan itu. Kenapa terakhir dengan adanya Ukraina Uni Soviet pikirnya sebulan 2 bulan masih panjang, berpengaruh kepada harga minyak, dan sehingga berpengaruh kepada APBN.
subsidi 500 triliun lebih, hampir habis. Kalau negara tidak segera melakukan reposisi, kan gitu. Nah, makanya, nah inilah Bapak Ibu sekalian yang lansia mengingatkan para anak mudanya, kalau ada kenaikan BBM yang tentunya sudah sosialisasi, yang tentunya sudah diberi pemahaman kenapa negara harus melakukan, ada niatan mau bergabung pada ketidakpuasan, jangan. Negara membutuhkan uluran tangan kita semua. Negara membutuhkan pendapatan supaya apa? Di APBN-nya supaya jalan. APBN kan hanya rencana ya Pak. Sedikit ya Pak ya. APBD hanya rencana. Tetapi duitnya adalah dari pajak, dari berbagai sumber pendapatan lainnya, dari kita semua. Nah, oleh karena itu supaya jalan. Nah, ini masih banyak potensinya. Dan oleh karena itu semalam yang dipimpin langsung oleh Menko Marves, perintah Pak Presiden, semua masyarakat, semua komponen harus kan melakukan ketahanan pangan di lingkungan keluarganya dulu, kan gitu. Dengan nanam bagaimana? Kalau cabai merasa mahal, kalau tomat merasa mahal, ayo nanam lingkungan kita tomatnya. Insya Allah benar juga, memang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Ini salah satunya. Ya. Terus tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah ini tanyakan apa tugas pemerintah daerah? Tentunya apa yang beri masukan kepada Bapak Ibu sekalian pada kami. Kami sudah mencoba dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat diterjunkan dokter di RW, sedang digagas. Kami mencoba pemerintah daerah dengan tentunya pusat dewan yang terhormat, yaitu memenuhi apa yang menjadi janji politik 5 tahun ke belakang. Pada saat kepala daerah menjanjikan Pak 2018-2023 bahwa puskesmas satu kelurahan satu puskesmas. Dan sekarang sudah 47, 48. Insya Allah tinggal 6 2003 bisa selesai ya Pak Sodikin. Ya Pak ya, Pak Sodikin yang terhormat. Mudah-mudahan 2023 bisa satu kelurahan satu puskesmas. Dan kita pun ditingkatkan. Rumah sakit, ya, rumah sakit CAM, pemerintah daerah itu tipe B, tapi serasa tipe A. Sepakat nih Pak? Ya. Itu tipe B, serasa tipe A pelayanannya. Kenapa? Kalau tipe A diambil oleh kementerian. Jangan. Karena itu, kayaknya kita sepakat ya, jangan Pak ya. Tidak masalah tipe B, tapi serasa tipe A pelayanannya. Bangun terus, karena itu Pak. Kalau sudah tipe A, kita nggak punya lagi nanti rumah sakit daerah, diambil oleh kementerian. Karena semua itu kementerian kesehatan nanti pusat. Nah, nggak apa-apa, kita tipe B, setelahnya tipe A. Tipe pelayanannya luar biasa. Lihat, karena itu sudah ada beberapa perubahan. Yang tadinya offline, yang tadinya manual, dicoba dengan online, dipermudah. Walaupun tentunya ada beberapa ketidakpuasan masih akan ada. Namanya manusia, tidak ada sempurna. Kan gitu. Karena kita bukan nabi dan rasul. Pasti kita banyak kekurangan yang ada. Tapi dari kekurangan itu, dari Bapak Ibu lansia, dari potensi semua komponen yang ada, potensi ini yang membidangi kesehatan sosial, pemangku kepentingan, tentu memberikan support masukan. Ini kekurangannya, ini harus perbaikannya. Kesempatan inilah Bapak sekalian, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah juga membangun, meningkatkan. Ada 4 RSUD tipe D, kan itu salah satu pendekatan untuk berikan pelayanan dari sisi kesehatan, baik di Bantar Gebang, Pondok Gede, Bekasi Utara maupun di Jati Sampurna. Sampaikan. Nah, banyak hal lain lagi juga. Pemerintah daerah mencoba melakukan pendekatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bagi yang memang tidak mampu, dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh pusat, kan gitu. Sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik. Tapi kadang-kala kita, Allah memberikan rezeki lebih, ngakunya tidak mampu. Akan dipertanggungjawabkan nanti. Begitu Pak Ustadz Yani bilang. Ya gitu.
Ya bukan saya, ulama yang bilang akan dipertanggungjawabkan nanti apa yang telah direzekikan, apa yang diberikan oleh Allah rezeki kepada kita, tapi kita ngakunya nggak mampu, nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, benar nggak kira-kira? Nah, sepakat. Dan itu, jadi kita harus produktif, kan gitu. Ya Pak ya. Dari lansia udah ada juga nih, saya punya lansia. Nah itu beberapa nanti akan disampaikan apa yang, namun saya yakin nggak ada perbedaan. Pelayanan yang diberikan baik orang yang produktif maupun lansia nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya pada saat betul-betul kan itu anak muda berdiri, ada lansia yang lagi ikut berdiri, kan itu ada anak remaja yang duduk, itu kan perbedaannya situ sambil melirik etika. Nah oleh karena ditanamkan etika. Era milenial kadang-kadang tergerus etika ini, tapi para bapak ibu sekalian, kelompok lansia selalu menanamkan ke anaknya, selalu menanamkan ke lingkungannya bahwa etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi seseorang, bangsa Republik Indonesia. Benar nggak Pak ya? Kan itu. Jangan ini mah orang udah lagi bongkok, batuknya udah 3 kali 4 kali. Itu yang umur 30 tahun duduk kagak ngerti pisang. Kan itu. Kasih. Dan itu salah satu ibadah, interaksi antara regenerasi dengan lansia. Bukan lansia minta dilayani dan sebagainya, tidak demikian. Banyak juga lansia yang luar biasa yang 30 tahun yang sudah letoy. Kan gitu. Ya Pak ya. Nah, ini semangat muda. Selanjutnya juga ada di sini pemberdayaan lansia sudah nanti dalam peta itu sendiri. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan lansia tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal menjadi diskusi, partisipasi masyarakat juga, termasuknya tentunya ini ruang bidang tugas pemerintah daerah dalam rangka mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang ada dalam rangka apa yang menjadi amat dalam Perda 3 2022 ini kesehatan sosial. Jadi kami mengkoordinasikan, mensinergikan sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah tentunya bisa terpenuhi walaupun tidak maksimal, mendekati terpenuhi. Kepuasan bukan milik kita, tapi tentunya kepuasan kembali kepada rasa syukur kita kepada apa yang kita nikmati. Termasuk di dalamnya adalah pendanaan, nanti akan disampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau pengen ngobrol banyak Pak ya. Ini saya juga punya pemikiran. Suatu ketika saya duduk di bapak-bapak sekalian ini, 3 tahun ke depan saya duduk setelah saya menghadapi pensiun, kan itu duduk tentunya banyak bercanda gurau, baik feedback balik pada saat produktif maupun apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, termasuk saya juga sebagai ketua umum STI Kota Bekasi, kan gitu kan, ayo saya ngajak kepada bapak ibu yang lansia maupun pra untuk ikut bergabung. Bukan promosi, bukan promosi. Senam Tera Indonesia insya Allah memberikan aura semangat yang luar biasa. Bukan promosi, nanti dari yang lain ngambek lagi. Nah, itulah beberapa hal yang perlu sampaikan. Saya dihadapkan dengan para sesepuh, para pidi sepuh, ya para rekan-rekan OPD yang masih energik, perangkat daerah, pemangku kepentingan, ya yang bidang kesehatan sosial. Mari kita bersinergi untuk melakukan yang terbaik Kota Bekasi khususnya. Dan tentunya sepanjang kita masih produktif, kita lakukan di lingkungan kita. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang kejahatan lansia, kejahatan lanjut usia. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.